Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, naluri seorang ibu terhadap anaknya sangatlah kuat. Begitu pula yang dirasakan seorang ibu asal Bogor, Siti Mauliah, yang sejak awal merasa bahwa bayi yang dirawatnya selama ini bukanlah anak kandungnya. Meski kasih sayangnya terhadap anak yang sekarang dalam pengasuhannya tetaplah berlimpah, namun Siti terus berupaya mencari kebenaran tentang anak yang ia lahirkan. Saudara, kegundahan hati Siti sesungguhnya sudah dirasakan sejak ia masih dirawat atau di rumah sakit pasca melahirkan pada 18 Juli 2022. Siti sempat meragukan anak keempatnya tersebut. Pasalnya sesaat setelah melahirkan, Siti sudah sempat melihat sang anak dan merasakan adanya perbedaan. Setahun sudah, Siti berupaya memastikan kebenaran anak kandungnya yang diyakini telah tertukar. Ngerasa pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya? Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong. Semalam sampai semalam kan saya gendong itu kan, kok pagi-pagi pas mau pulang kok ini bayi beda amat ya, sampai ngomong ke bapaknya juga, "Pak, kok ini mah kayaknya bukan anak kita, gitu kan." Kata bapaknya nyautin, "Masa sih mah?" Saudara, jika kita rundut lagi, semua berawal saat Siti Mauliah melahirkan di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Saat itu, 18 Juli 2022, Siti Mauliah melahirkan melalui operasi sesar. Dan keesokan harinya, tanggal 19 Juli 2022, bayi Siti dibawa perawat ke ruang perawatan khusus bayi. Namun saat kembali menggendong bayinya di tanggal 20 Juli 2022, Siti merasakan perbedaan secara fisik. Hingga kecurigaannya pun memuncak saat mengecek gelang yang ada pada bayi sepulangnya dari rumah sakit. Ia juga mengaku sempat menanyakan kepada pihak rumah sakit, tetapi seorang perawat menyatakan bahwa gelangnya saja yang tertukar. 4 bulan berselang, Siti pun sempat meminta alamat orang tua bayi yang diduga tertukar dengan anak yang ia rawat sekarang. Namun seiring dengan waktu sampai pihak rumah sakit melakukan mediasi dengan kedua orang tua bayi, belum ada titik temu persoalan ini. Dan kurang lebih setahun sejak melahirkan, yaitu di tahun 2023 ini, Siti pun melakukan tes DNA. Dan saudara, hasil tes DNA Siti dengan anak yang dirawatnya sudah diketahui, yakni anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Namun pihak ibu bayi yang lain belum mau melakukan tes DNA. Lantaran ia masih meyakini bahwa bayi yang ia asuh merupakan anak kandungnya. Dan pihak rumah sakit tempat kelahiran kedua bayi itu pun berupaya untuk memfasilitasi tes DNA. Sudah membuktikan dengan tes DNA? Udah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Bahwa ini bukan anak ibu. Tidak identik ya. Tadinya mah kan dia berupaya kayaknya berupaya meyakinkan saya, berupaya dia juga ikut, maksudnya meyakinkan si pasien si B gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada hasil gitu ya, nggak ada titik terang. Saya sampai sekarang juga masih nunggu titik terang dari rumah sakit, ternyata belum ada. B ternyata menyatakan sampai dengan saat ini, saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu. Kami menyampaikan bahwa rumah sakit meminta ibu sendiri akan menunjuk lembaga laboratorium tesnya. Rumah sakit nanti diinformasikan ke rumah sakit dan rumah sakit akan bersama memfasilitasi. Dan saudara, pihak rumah sakit pun angkat bicara di mana ibu kedua katanya belum siap mental, padahal pihak rumah sakit siap memfasilitasi. Atas permasalahan ini, Siti Mauliah didampingi kuasa hukumnya melapor ke polisi. Dalam audiensi yang dilakukan di Mapolres Bogor, Siti menceritakan kronologi dugaan tertukarnya bayi yang dilahirkannya 1 tahun lalu. Ia juga menunjukkan hasil tes DNA miliknya. Saudara, petugas kepolisian Resor Bogor kemudian meminta keterangan dari pihak rumah sakit. Direksi rumah sakit rencananya juga akan dimintai untuk klarifikasi. Polisi pun membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus tersebut.
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro optimistis dalam pekan ini permasalahan tes DNA segera rampung. Pihak kepolisian juga telah melakukan pendekatan secara persuasif terhadap keluarga atau pihak ibu dari bayi yang lain yang diduga tertukar dengan bayi Siti Mauliah saat ini. Sedangkan menurut pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan, pihak rumah sakit yang terlibat bisa terkena sanksi jika terbukti melakukan kesalahan hingga terjadi kasus bayi yang tertukar. Kedua, kita sudah melakukan komunikasi, kita mencari rumahnya ibu yang kedua untuk kami dekati. Hingga saat ini udah ada sinyal hijau atau respon positif dari Ibu B sendiri dan? Kita sudah mencoba mendekati keluarganya, nanti insya Allah dalam minggu ini kita sudah dapat kabar yang menggembirakan untuk semua pihak. Berarti artinya ibu yang B itu mau dibiayai tes DNA ya? Insya Allah, kalau misalkan tidak ada biaya, nanti Polres Bogor yang akan membantu biaya tes DNA. Dan saudara, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengerahkan tim untuk mengecek kebenaran dari kejadian bayi yang tertukar ini. Selain mendatangi rumah sakit, pihak Dinkes juga berencana akan memanggil kedua orang tua, khususnya ibu bayi yang terlibat. Dan saudara, setahun sudah Siti Mauliah memperjuangkan kebenaran tentang anak kandungnya. Dalam prosesnya tentu butuh mental yang kuat dalam menghadapi kasus ini. Siti dan kuasa hukumnya pun akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk mendapatkan pendampingan psikolog. Selain Siti, pihak ibu dari bayi yang lain pun disebut membutuhkan bantuan psikologi. Dengan psikolog yang profesional untuk bisa mendampingi beliau gitu ya, supaya sama-sama bisa menghadapi kejadian yang tentunya mungkin dalam mimpi pun tidak pernah dimimpikan gitu loh sama si ibu ini, terus tiba-tiba harus menghadapi kejadian seperti ini. Jadi buat saya memang harus sangat hati-hati mendalami, mendampingi apa yang dirasakan oleh ibu ini supaya tidak membuat gangguan psikologis pada akhirnya gitu loh. Keyakinan Siti Mauliah bahwa bayinya tertukar telah diperkuat dengan hasil tes DNA. Meski demikian, untuk menyelesaikan kasus ini tak sesederhana itu. Lantaran di pihak lainnya juga tentunya tak mudah untuk menerima bahwa anak yang mereka sayang selayaknya anak kandung selama ini memiliki kemungkinan tertukar dengan bayi lain. Semoga ada jalan keluar terbaik untuk kedua orang tua dan juga anak-anak mereka.